Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pemerintah Provinsi DKI di bawah pejabat Gubernur Heru Budi Hartono kelihatannya akan segera memberlakukan IRP. Ini macam bahasa Indonesia jalan berbayar lah, sejumlah jalan berbayar. Dan ada 25 ruas yang sedang dikaji untuk jadi jalan berbayar ini. Nah, ini sudah menimbulkan pro kontra. Tapi untuk memahami bagaimana sih esensi dan tujuan dari jalan berbayar itu, saya akan mengajak Anda untuk berbincang ini dengan orang yang paham banget di soal ini, karena ini adalah anggota Panja dan Pansus dari Undang-Undang Lalu Lintas. Saya manggilnya namanya Bang PJ, ini dulu anggota dari PAN ya, dulu waktu itu masih di PAN ya. Assalamualaikum Bang PJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang, ini namanya Putrajaya tapi panggilnya Bang PJ. Dulu masih di fraksi PAN ya pada waktu Abang menjadi Panja dan Pansusnya itu ya? Ya, dulu saya anggota Komisi 5 dari fraksi PAN periode 2004-2009. Pada saat RUU Lalu Lintas dibahas dan disahkan. Ya, oke. Ini sekarang orang ini muncul seperti biasa, ada kebijakan baru, muncul pro kontra ya. Bagaimana sih sebenarnya yang dipikirkan oleh para pembuat undang-undang ini tentang IRP itu, Bang? Sebenarnya? Ya, IRP itu sebetulnya salah satu tools ya, salah satu alat untuk pengendalian lalu lintas ya di sebuah ruas. Gitu. Idenya itu adalah bagaimana memindahkan para pengemudi di sebuah ruas yang melebihi kapasitas ruas tersebut sehingga menjadi congestion, menjadi macet, ya, dipindahkan ke ruas yang lebih kosong. Ya, ruas baru yang lebih kosong. Dulu kan ada jalan utama namanya Jalan Tamrin, yang dari selatan ke pusat Jalan Tamrin ya. Kemudian ada jalan kedua lagi kan, Jalan Kuningan, Hair Rasana Said, gitu. Kan ada ketiga lagi Jalan Bypass, ya. Itu selatan ke utara semua. Di kiri juga ada lagi jalan Kebayoran Baru, Kebayoran Lama itu ya. Ada jalan. Jadi dari selatan ke utara misalnya ada 3-4 ruas. Nah, kalau di Tamrin terlalu padat karena orang yang dari selatan ke utara semuanya lewat Tamrin, gitu. Kemudian dia menjadi macet, kan nggak bisa ditegur, diingatkan satu-satu supaya pindah ke sana. Di sana agak kurang, di sini agak nggak bisa. Nah, alat memaksa, alat mengatur, regulasi namanya. Alat memindahkan mereka agar mereka ke kanan dan ke kiri adalah restribusi, gitu. Nah, kalau kemacetannya sekian kilometer per jam, gitu, dia kena cas X rupiah misalnya. Agar dia pindah, wah di sini kena cas, sedangkan di Kuningan tidak kena cas. Mereka pindah ke Kuningan, mereka ke selatan lagi ke Kuningan, sehingga mengurangi jumlah kendaraan yang ada di Tamrin misalnya. Kalau Kuningan sudah mulai macet, Kuningan dicas lagi, gitu loh. Agar mereka pindah ke bypass, ke lebih timur lagi, ke utara. Tapi mereka tetap akan ke ujung, tapi mereka akan melambung. Mereka tinggal hitung berapa bensin dan waktu melambung dengan berapa cas yang akan dikenakan kalau lewat tengah. Gitu loh. Nah, casnya juga tidak satu tarif. Dulu Singapura pertama digunakan satu tarif. Tadi timbul ketidakadilan, gitu loh. Begitu dia macet sekali, tarifnya tinggi, begitu kurang macet kan nggak bisa, karena dia kan sudah dikenakan saat itu. Nah, kemudian dulu manual, orang masuk bayar manual. Ya? Sudah lebih dulu ya Singapura ya. Itu adalah yang Transportation Authority ya. Kemudian ada keluhan-keluhan masyarakat, maka digunakanlah electronic road pricing. Kenapa elektronik? Karena dia fleksibel dan dia variabel. Pada saat road misalnya Orchard Road itu tidak macet, dia bisa 0 ERP-nya, gitu loh. Karena dia tidak macet, apa yang mau dipindahkan? Begitu dia mulai padat, tingkat kepadatan sedang, dia bisa saja kena $0,50. Kepadatan rendah ya, misalnya dia masih 12 km per jam. Dihitungnya adalah kilometer per jam. Begitu dia kena 10 km per jam, kepadatan sedang dia kena ada $1. Begitu dia 5 km per jam, dia dikenakan $2. Begitu. Jadi bukan fixed price ya Bang ya? Tidak fixed price dan tidak satu tempat, satu satuan waktu, enggak. Mereka variabel tergantung komputer melihat kecepatan dan kepadatan di jalan itu.
Itu jalannya senggang, buat apa mereka bayar? Ya. Karena tujuannya retribusi itu bukan mendapatkan PAD, bukan mengambil uang rakyat untuk pemerintah, bukan itu tujuannya. Tujuannya agar rakyat memilih, menentukan sendiri, diberikan kebebasan, apakah Anda mau lewat tengah dengan cas sekian dolar, atau Anda lewat highway yang memutar, Anda nggak dicas. Karena Singapura itu highway kan tidak dicas. Gitu loh. Sehingga orang kalau dia tidak emergensi, tidak terburu-buru, gitu loh, dia akan jalan melingkar. Gitu loh. Jadi dihitung betul perbandingan dari berapa bensin yang dikeluarkan dan waktu yang tempuh yang jadi dia saat tingkat kemacetannya tinggi, maka dia charging-nya lebih tinggi. Begitu tingkatnya rendah, dia rendah. Jadi dia tidak satu fixed price. Dan dia jamnya tidak jam sekian. Kalau dari jam 12 jam sekian, enggak. Dia variabel. Dia mengikuti karena dia kan menggunakan artificial intelligence. Mereka melihat kecepatan rata-rata kendaraan di situ. Jadi ada fairness di situ, gitu loh. Ya. Jadi terus kedua, dia kalau dia dari misalnya kalau Singapura itu kan dari barat ke timur ya, yang padat tuh dari barat ke timur atau timur ke barat ya. Dia itu tidak semua, misalnya ada 5 jalur dari barat ke timur, enggak semuanya dicas. Yang dicas adalah yang di tengah agar mereka meminggir, melambung. Nah itu namanya fungsi ERP ini sebenarnya memindahkan lalu lintas dari daerah padat ke daerah tidak padat. Tapi kalau 5 jalurnya dikenakan cas, ERP hilang fungsi dia untuk pengaturan, menjadi alat pendapatan pemerintah. Nah ini keliru. Ya. Nah saya lihat di Pergub yang dikeluarkan oleh Gubernur Ahok 2014 itu hanya 9 ruas. Hanya 9 ruas. Nah, yang sekarang Pak Heru ini saya lihat mengeluarkan 25 ruas. Itu bukannya alat pengendalian lagi namanya. Itu berubah menjadi alat untuk mengambil uang rakyat untuk menambah pendapatan. Jadi fungsinya jadi berubah. Dimalakin rakyat gitu ya, Bang ya? Jadi bukannya alat pengendalian lalu lintas gitu. Jadi alat pemalakan lalu lintas. Padahal jalan itu sendiri dibangun sudah dengan uang bukannya uang rakyat. Kalau tahu kan uang pengusaha, badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta. Karena dia bukan uang negara, maka rakyat harus bayar mengembalikan uang perusahaan ini. Makanya jalan tol itu bayar wajar karena mereka bukan pakai uang negara, dia pakai uang perusahaan, dia corporate, ya. Tapi kalau jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota ini kan uangnya memang sudah pakai uang rakyat. Ya. Oke. Jadi tarif itu hanya membuat agar mereka yang tidak prioritas, tapi kalau saya misalnya ada rapat di Tamrin, kena cas 10.000 ya karena saya rapatnya di Tamrin, saya bayar. Sehingga saya tidak perlu kesulitan, saya bayar karena saya hitung kebutuhan saya rapat di Tamrin ini dengan cas itu worth it enggak? Gitu loh. Atau kalau memang kumpul-kumpulnya bukan bisnis, hanya halo-halo, mungkin saya milih ke timur saja yuk, gitu loh. Di sini kena cas karena tidak penting. Tapi kalau ke kantor, misalnya kantor yang Marsesu adanya di Tamrin, kita ada bisnis benar, saya mesti ketemu ke Tamrin, bisnis besar. Ya nggak apa-apa, saya kena 20.000 misalnya kan gitu. Jadi kalau 25 ruas jalan yang ditutup itu praktis ini diubah betul-betul ditutup semua dong akses ya, Bang? Itu enggak, itu menyalahi undang-undang. Karena pembuat undang-undang itu tahu nanti kalau masyarakat membuat ke MK, kami diundang. Para pansus ini akan diundang, para panja juga akan diundang untuk apa sih dulu pikiran membuat aturan ERP ini. Enggak boleh kemudian tujuan itu digeser. Tujuan untuk mengelola pengaturan lalu lintas, alat regulasi, menjadi alat pendapatan, jadi alat retribusi. Bukan itu tujuannya. Ini bukan alat untuk memajaki rakyat, untuk pendapatan daerah, bukan. Dan kedua, uang yang diambil, uang retribusi itu, hanya boleh digunakan untuk fasilitas transportasi itu sendiri. Nggak boleh digunakan untuk air mancur, untuk yang lain. Enggak, dia hanya untuk pedestrian, untuk halte, untuk transport subsidi kendaraan yang lewat situ, gitu kan. Jadi rakyat yang membayar
diberikan kompensasi kepada rakyat yang menggunakan kendaraan umum agar terjadi shifting lah di situ. Ya. Jadi ini masuk ke kantong khusus ya, nggak boleh masuk ke APBD. Iya, dia harus ada escrow account yang digunakan untuk itu saja, kan gitu. Karena itu tadi tujuan dia bukan untuk alat pendapatan daerah, bukan. Bukan untuk menambah pendapatan daerah untuk APBD, bukan. Dia alat pengatur, dia alat regulator, dia alat tools, dia hanya alat. Gitu, bukan untuk mendapatkan pendapatan, bukan. Oke, sebelum kita ngomongin ke Jakarta, kita balik mundur sebentar ya. Pada waktu pembuat undang-undang itu memikirkan tentang IRP itu dulu, itu apakah hanya mengacu pada Jakarta atau ini nantinya akan diterapkan pada seluruh kota di Indonesia di mana tingkat lalu lintasnya menjadi sangat tinggi? Ya, jadi IRP ini alat yang berguna, dapat digunakan untuk mengatasi kemacetan. Dimanapun, tidak hanya untuk Jakarta, karena kan undang-undang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Misalnya Kota Bogor, kan kita tahu kan Kota Bogor sangat macet gitu loh. Tapi syaratnya pemerintah sebelum menggunakan IRP di satu jalur, dia harus membuat dulu jalur alternatif untuk menjadi pilihan. Kan tujuannya kita untuk memindahkan orang dari jalur utama yang macet menjadi dia pindah ke jalur-jalur lain, tapi lebih jauh, bensinnya lebih banyak. Tapi kalau bayarnya lebih tinggi daripada bensin dia memutar, dia akan memilih memutar. Kira-kira begitu. Sehingga jalan di tengah ini berkuranglah tingkat kepadatannya. Dicapailah ideal kecepatan rata-ratanya. Oke. Jadi tidak boleh ya kalau semua arus jalan kemudian diterapkan IRP itu dengan alasan karena jalan itu semua padat. Harus tetap. Nah, kalau semuanya diterapkan, dia disuruh pindah kemana? Disuruh pindah ke kota lain. Ya. saya dari Lebak Bulus, ya toh? Mau ke Jakarta Kota. Kalau semua jalur ke Jakarta Kota dikenakan IRP, lah saya tujuannya dipindahkan kemana? Kan itu mengurangi hak saya untuk memilih. Anda mesti kasih pilihan dong. Anda mesti ada jalan yang Anda buat. Sebetulnya kalau Singapura dia buatkan highway supaya masyarakat bukannya jalan tol, highway, gitu loh. Ini gratis tapi lebih jauh, gitu loh. Ini dekat tapi bayar supaya ini ada pemerataan jumlah lalu lintas, maka ini dikecilkan kerannya dengan retribusi agar mereka memilih. Ya udahlah, kita kan nggak buru-buru, kita jalan lewat muter aja lah lewat sana. Seperti saya misalnya mau ke Pandai Kampung, saya bisa jalan tengah, saya bisa tol lewat kiri, gitu kan, barat, saya juga bisa lewat timur, lewat Tanjung Priok. Pilihannya lewat mana? Kalau sekarang kan saya lewat tengah, macet. Kalau saya nggak macet, saya bayar tol, gitu. Nah, ini nggak boleh. Ini harus ada jalan nasional, jalan provinsi yang untuk pemindahan jalan yang di tengah yang dikenakan retribusi. Jadi sekali lagi semata-mata ini hanya soal pengaturan lalu lintas, bahwa ada yang kalau di undang-undang itu adalah itu alat pengaturan lalu lintas. Jadi bukan mencari pendapatan, bukan alat pendapatan daerah, bukan. Ya. Nah, kalau 25 ini Bang, 25 terus kedua, ya, silakan. Di Singapura itu unitnya, internal unit yang di mobil itu disiapkan oleh pemerintah. Oh, maksudnya rakyat itu hanya punya apa namanya money card aja, dia punya electronic money, unitnya disiapkan oleh pemerintah. Karena memang ini kan pemerintah yang kepengen ini diatur, ya. Karena ini keinginan pemerintah mau mengatur, pemerintah keluarkan itu. Rakyat hanya berhak membayar bila dia melewati sebuah jalur dengan tarif yang sudah ditentukan. Dan tarifnya variabel, Mas. Ya. Kita ini di Indonesia ini belum speed limit aja belum ada variabel, Mas. Di luar negeri itu speed limit itu variabel, Mas. Ya. Begitu ada hujan, begitu ada asap di ujung tol sana, ini yang 90 menjadi 80, menjadi 70, menjadi 40, menjadi 30. Ya. Begitu Pak hujannya berhenti, jalanan mengering, dia naik lagi ke 40, 50, 60, 70. Itu variabel. Kalau sekarang kan fix. Jadi kan nggak bisa kita naik ke tiang merubah yang angka 60 itu menjadi 30, menjadi 20, nggak bisa. Itu makanya Pak SBY waktu tinggal di Cikias sempat tabrakan karena ada macet, gitu loh. Bisa tabrakan ya karena itu tadi tidak menggunakan variabel. Di Eropa itu sudah, sebelum saya jadi anggota DPR sudah menggunakan itu. Justru variabel speed limit itu saya usulkan karena hasil kunjungan kerja kita berbagai negara, gitu. Kita terlambat, Mas. Kita terlambat. Sudah terlambat, salah pula penerapannya. Ini kan mindset.
pemerintah ini kan mindsetnya harusnya bukan dia menjadi penguasa. Pemerintah itu pelayan rakyat. Dia harus mengambil kebijakan yang meringankan rakyat, bukan memberatkan rakyat. Gitu. Ya. Jadi Pemprov harus buat dulu highway, Mas, di selatan dan di barat dan di timur untuk mengenakan yang di tengah ini. Kalau Tamrin Renggang, Tamrin padat, Kuningan Renggang, ya Kuningan dibebaskan. Di sini dikenakan $1, di sini 0, sehingga orang wah Kuningan masih 0 karena di GPS kelihatan di sini IRP tidak dikenakan, di sini ini. Dia ada tarifnya di Google Map-nya. Dia kan memilih gitu loh. Memilih ini artinya demokrasi, dalam berkendaraan pun demokrasi. Tapi kalau semuanya dikenakan tarif kanan kiri, itu bukan memilih lagi, Mas, namanya, Mas. Itu memalah. Ini tapi secara teknologi apa yang Anda sampaikan tadi itu sebenarnya sangat mudah kan sekarang dia pengaturannya ya? Udah, Mas, di Singapura awalnya itu pakai tiket, Mas, melalui sebuah jalur itu. Kemudian berkembang itu dari tahun 72 sampai tahun 98 baru menggunakan electronic road pricing karena dia kan variabel. Jadi gini, loh, kalau Orchard Road kosong kenapa kami dicas lewat situ? Kan nggak macet. Gitu loh. Nah, kan nggak bisa. Oh ini terus kemudian kamu gratis karena nggak macet. Kan manusia kan nggak bisa. Itu sekarang elektronik. Jadi ada data satelit, ada data GPS yang melihat kecepatan rata-rata, begitu kecepatannya X kilometer per jam, tarifnya sekian. Begitu dia melambat lagi, tarifnya dinaikkan. Jadi makin tekanannya makin tinggi, tekanan tarifnya makin tinggi supaya mereka pindah ke kanan dan ke kiri jalur yang mereka lewati. Nah ini mindset, Mas. Takutnya Pemprov ini nggak paham apa sebetulnya misi dari ERP ini. Dia pikir mau nambah PAD aja kan. Ini kan Pemprov itu bagaimana menambah PAD kan. Orang sudah bayar pajak, Mas. Orang sudah bayar pajak kendaraan, orang juga sudah bayar untuk jalan juga, itu kan uang pajak kendaraan gitu loh. Ini hanya sebetulnya tools saja untuk supaya menggeser ke kanan dan menggeser ke kiri, bukan alat untuk mendapatkan dana baru, pendapatan baru. Ya. Nah, sekarang kita fokus ke Jakarta ya, karena ini yang akan menerapkan Jakarta disebutkan itu 25 ruas jalan gitu ya. Dan tarifnya itu antara 5.000 sampai 19.900. Kita bulatkan jadi 20.000 ya. Nah, kalau dari pemahaman Abang sebagai pembuat undang-undang itu, seperti apa yang bisa diterapkan di Jakarta itu? Dan apakah bisa kita sampai 25 ruas jalan tadi? Karena Abang tadi bilang harusnya juga disiapkan dulu highway-nya, karena sekarang yang ada lingkar luar tapi itu tol kan, bukan highway itu. Jadi kalau saya dari selatan maupun utara, saya harus ada jalan yang saya tidak bayar. Nggak boleh semua ditutup. Kalau semua ditutup itu Anda namanya memagari, bukan mengatur. Kalau mengatur itu kan di sini ditutup supaya orang lewat sini, dibuatkan pintunya. Kalau semuanya ditutup, namanya Anda jadi bukannya mengatur, namanya menghalangi. Kalau mengatur itu harus pintu sini sempit, seperti kita naik pesawat kan. Kalau bayar mahal kita di business class, mau lebih nyaman lagi kita di first class. Tapi kalau tetap harus ada ekonomi, gitu loh. Supaya orang yang punya uangnya sedikit tetap bisa berangkat, nggak bisa dihalangi. Oh, Anda di sini nggak ada ekonomi. Ini semuanya bisnis. Anda ekonomi naik kereta api saja, nggak bisa, Mas. Tetap harus ada pilihan. Nah, pilihan itulah demokrasi dalam ekonomi sebetulnya. Demokrasi itu tidak hanya dalam politik, dalam ekonomi juga ada demokrasi. Gitu. Nah, rakyat nggak boleh tertekan, karena fungsi pemerintah itu bukan menekan dan membuat rakyat terpaksa. Fungsi pemerintah itu mengedukasi dulu. Bahwa ini tujuannya ini loh. Ini tujuannya kalau Anda dikenakan macet, kecepatan rata-rata hanya 10 km per jam, bahan bakar Anda yang terbakar sekian liter loh, dari sini ke sekian kilometer saja. Anda bisa lebih murah kalau Anda lewat melingkar, gitu loh. Bahan bakar yang Anda pakai lebih sedikit sebetulnya, sehingga polusi yang terbakar menjadi lebih rendah, gitu loh, daripada Anda bermacet-macet. Nah, ini artinya edukasi bahwa ini adalah kebaikan. ERP ini adalah sebuah kebaikan, kebijakan baik untuk kepentingan semua. Tapi sekarang dengan 25 ruas ini bukan, nggak ada masyarakat Jakarta yang merasakan bahwa itu adalah alat kebaikan. Ya. Nah, pesannya, message-nya nggak dapat kepada masyarakat pengguna jalan. Ini mindset, Mas. Ya. Kalau mindset-nya nggak paham, ya
Jangan-jangan teman-teman di Dishub itu bagaimana cara mendapatkan uang APBD tambahan nih, kan gitu kan. Jadi dia mikirnya adalah bagaimana menambah APBD. Ya. Bukan mikirnya bagaimana menata kendaraan. Kalau dibilang untuk mengatasi kemacetan, lo Anda tiap tahun ngeluarin nomor baru kok. Oh, iya. Singapura itu zero growth, Mas. Ya. Singapura itu zero growth. Tidak ada penamaan jalan, tidak ada penamaan nomor mobil. Kalau saya mau beli mobil, saya mesti beli mobil bekas. Mobil bekas itu saya scrap atau saya re-ekspor. Nomornya itu baru saya bisa beli mobil. Jadi zero growth. Tidak ada penambahan jumlah mobil. Nah, jadi jumlah mobil Singapura itu tetap, tapi supaya tidak macet di A, dia hanya mengatur saja. Supaya mobilnya menyebar di Singapura itu menjadi tidak ngumpul di tengah-tengah. Nah, itulah dia gunakan ERP. Kapan nomor ditambah? Begitu dia membuat ruas baru, Mas. Dia membuat jalan ruas baru, berapa jalur, berapa lajur, berapa kilometer, ada rasionya kepada jumlah mobil, baru keluar nomor baru, Mas, dilelang. Jadi jumlah mobil, rasio jumlah mobil dengan jumlah ruas jalan dan volume jalan, itu selalu dijaga. Tidak ada penambahan volume jalan, tidak ada penambahan volume mobil. Ya. Nah, kalau kita enggak, jalannya hanya dapat 1% per tahun, pertumbuhan mobilnya 5% satu tahun. Ya. Nah, pajaknya diambil, tapi pemerintah tidak sanggup mengejar kebutuhan ini. Makanya setiap tahun makin macet, karena pertumbuhannya harusnya zero growth. Dulu pas saya di DPR, saya tawarkan Pak Sutioso Jakarta bikin zero growth dulu. Supaya rasionya seimbang antara volume jalan dengan volume yang tersedia loh, Mas, se-Jakarta dengan jumlah mobil se-Jakarta. Itu dulu. Begitu rasionya tercapai, tinggal pemerataannya. Nah, pemerataannya pakai ERP. Gitu loh. Tapi rasionya diseimbangkan. Kalau kita enggak, rasionya enggak seimbang, langsung dipasarkan ERP. Rasio dulu, pembatasan dulu. Pembatasan jumlah kendaraan. Mulai tahun 2023, Jakarta tidak lagi penambahan nomor polisi baru. Stop. Kalau Anda mau beli mobil, Anda beli mobil bekas itu mutasi dulu ke Cirebon, atau ke Bandung, atau ke Tegal, atau ke Pekalongan, nomor lama baru Anda bisa beli mobil. Zero growth. Ya. Kalau produsen mobil, wah nanti berkurang orang beli mobil. Enggak. Anda buka aja usaha mobil bekas, beli mobil bekas, gitu loh. Sehingga waktu Anda menjual mobil itu plus nomor plat lama, karena mobil bekasnya Anda yang lakukan scrap atau mutasi. Kalau Singapura kan nggak bisa mutasi, Mas. Kotanya cuma satu. Dikeluarkan dia scrap. Makanya Mas Heru ingat kan mobil murah di Batam dan di Aceh, Sabang. Nah, itu kan mobil yang di re-ekspor sama Singapura untuk mengurangi kepadatan. Tanpa ada surat re-ekspor dan tanpa surat scrap, nggak bisa beli mobil. Ya. Tapi negara bertanggung jawab terhadap transportasi publik. Sekarang saya tanya, kalau jumlah mobil di Jalan Tamrin dikurangin separuh, kali aja satu mobil 2 orang, ada sekian ratus ribu, gitu, sanggup nggak alat transportasi yang tersedia untuk memikul beban tambahan itu? Ada hitungannya, Mas. Nggak boleh menerapkan ini dibatasi tanpa ada persiapan untuk menampung perpindahan orang dari transportasi publik ke transportasi privat ke transportasi publik, itu harus ada hitungannya. Ini kan enggak nih, sosialisasi aja enggak. Jangan-jangan mereka nggak bisa sosialisasi karena mereka nggak paham. Kalau saya lihat, Mas, dasar hukum penyelenggaraan itu mereka nggak paham. Mereka terapkan aja begitu ya. Nah, mereka antara undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian ke pergub itu nggak nyambung, Mas. Ini alat pengatur, di sini sudah alat pendapatan. Gitu. Jadi buat saya, Singapura itu 20 tahun baru ke ERP. Jadi ada proses dia. Buat saya, di daerah yang ganjil genap aja dulu terapkan ERP. Jadi kita hanya menukar dari ganjil genap, dari T1 ke ganjil genap, dari ganjil genap ke ERP. Jalurnya yang sama dulu, karena orang sudah terbiasa nih. Awalnya Anda nggak boleh masuk karena ganjil atau genap. Sekarang Anda boleh masuk, tapi Anda harus ada bayar ERP. Oke. Jadi kalau ganjil genap kan separuh, Mas, karena jumlah mobil ini jumlahnya sama nih, ganjil dan genap. Itu jumlahnya seimbang.
Jadi kalau ganjil itu segenap nggak boleh masuk Tamrin, itu artinya yang lewat Tamrin itu hanya separuh, karena yang separuhnya nggak boleh lewat. Gitu. Nah dengan IRP dirubah sekarang ganjil genap boleh masuk, tapi dengan IRP pilihannya Anda bayar dengan mobil pribadi. Kalau Anda keberatan, Anda tinggal pindah ke mobil transportasi umum. Ya, oke. Nah, kan alasannya begini, Bang PJ, disebutkan bahwa kalau dengan IRP ini nanti ya anggaran pengawasannya itu murah sekali lah gitu, dan pemerintah itu tidak pendapatan. Kalau dengan sistem ganjil genap ini sumber daya manusia yang dikeluarkan itu besar, dan itu juga berkonsekuensi pada anggaran juga, begitu argumennya. Ya, sebetulnya IRP itu sama dengan 3-in-1, Mas. Ya, ya. Oh ya. 3-in-1 itu kan semua nomor boleh asal penumpangnya 3. Ya. Jadi kalau saya mau masuk Tamrin saya sendiri, saya bayar joki, Mas. 2 orang. Kalau saya berdua, jokinya 1 5.000. Kalau saya sendiri, jokinya 2 10.000. Nah, uang yang masuk uang joki ini sekarang masuk ke APBD lewat IRP. Itu aja sebetulnya. Itu aja. Pembatasan lewat 3-in-1 dirubah menjadi pembatasan lewat ganjil genap. Sekarang dirubah pembatasannya lewat IRP. Hanya toolsnya berubah, kebijakannya sama, mengatur jumlah kendaraan melalui sebuah jalur. Ya. Bisa diatur, Mas. Kalau dengan IRP dikenakan dia Rp5.000, Tamrin masih padat, naikkan ke 7.500. Orang masih tembus juga, naikkan ke 10.000. Itu pasti ada yang tersingkir, Mas. Ada yang tersingkir pindah ke Kuningan atau pindah ke Ciputat, jalur Ciputat kan, memutar kan gitu. Es Parman kan mutar ke kiri gitu. Ini makanya harus variabel sehingga regulator juga bisa mengatur. Tapi kalau pakai artificial intelligence kan ada kecepatan rata-rata. Begitu di Google, kan Google bisa, Mas, merah, orange, hijau, kan gitu loh. Ya. Kalau merah dia kenakan misalnya 10.000 atau 20.000. Kalau orange dia kenakan 5.000 atau 10.000. Kalau hijau, 0. Jadi hijau, Mas, jumlah kendaraannya, kecepatan rata-ratanya di atas 20 km per jam. Buat apa dihalangi orang lewat sana? Begitu kecepatannya mulai 15 km per jam, kenakan 5.000. Gitu loh. Ya. Kalau kecepatan rata-rata yang sudah di bawah 10 km, kenakan 10.000 atau 15.000. Ya. Jadi lebih fleksibel. Ini kan mainnya di pikiran si penumpang, apa si driver nih. Mau lewat mana, gitu loh. Ya. Jadi ini yang harus kalau ganjil genap kan nggak bisa, Mas. Ya. Misalnya karena masih padat, udah genapnya 3 sama 5 aja, yang 7 9 nggak boleh lewat. Nggak bisa kan, tidak fleksibel kan, gitu. Ya. Oke. Nah, kalau 3-in-1, karena padat harus 3, gitu loh. Kalau agak kurang padat 2-in-1 kan gitu kan. Kalau sangat padat 4-in-1 kan nggak bisa juga, Mas. Tapi kalau elektronik, karena elektronik itu sifatnya adalah real time dan variabel, nah kita bisa lebih fleksibel. Tapi syaratnya si regulator ini harus paham dulu tujuannya. Ya. Ini kalau tujuannya nggak paham banget ya soal lalu lintas. Harus paham dulu. Teman-teman menurut saya sebagai profesor studi banding 1-2 hari ke Singapura, belajarnya bukan belajar sekarang ya, belajar sejarah IRP di Singapura. Udahlah ya, nggak usah malu-malu lah belajar ya. So, kita pembuat undang-undang juga, karena IRP ini kan lahirnya tidak di negara Indonesia, lahirnya dari negara-negara maju. Singapura pun belajar dari Hong Kong, Mas. Singapura itu sebelum menggunakan IRP, dia riset ke Hong Kong karena Hong Kong sudah lebih dulu menggunakan. Ya. Nah, kita nggak ada ruginya juga kalau dinas perhubungan kita riset ke Singapura. Seminggu lah di Singapura ya. Lihat sistemnya, lihat tata kelolanya. Yang penting adalah lihat mindsetnya. Karena mindset di Singapura itu pemerintah itu pelayan masyarakat, dia servis. Ini yang berat itu, Bang. Di sini penguasa, kan begitu. Yes. Oke. Jadi pemerintah dianggap penguasa. Baik, terima kasih, Bang PJ. Ya, sama-sama. Saya nggak heran kalau teman-teman dulu di DPR nyebut Anda profesor lalu lintas gitu ya, karena pemahaman Anda terhadap hal ini. Itu sebetulnya teman-teman DPR setelah saya mendebat 3 profesor soal undang-undang lalu lintas. Oke. Mereka dibayar pihak tertentu, yang tidak setuju SIM dipindahkan ke lembaga lain. Oke, ya. Jadi saya 3-tiganya itu saya patahkan argumentasinya.
Sehingga dideklarasilah karena profesor saja sudah dikalahkan Putrajaya, jadi Putrajaya berhak Komisi 5 memberi gelar profesor kehormatan, kira-kira gitu. Baik, terima kasih Profesor Kehormatan Putrajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.